Syahwat tersebut adalah energi keinginan. Jadi sudah energi loh, bukan potensi loh, kan syahwat itu. Maka kita harus awas-awas. Jadi kalau potensi itu adalah kekuatan yang masih terpendam. Tapi kalau energi itu adalah kekuatan yang sudah aplikatif, sudah tinggal ready for use, tinggal apa namanya, tinggal pakai, itu energi. Jadi saya katakan syahwat itu adalah energi keinginan. Arahnya adalah kepuasan. Apa sih yang kepuasan itu? Yaitu puas memiliki. Ya, dulu saya katakan dengan teori cinta itu. Memiliki ini yang menggebu-gebu itu. Tidak berkurang melainkan terus berkurang, terus bertambah. Mohon maaf. Tidak berkurang melainkan terus bertambah. Suka kan kita itu? Dapat duit, tidak berkurang, tambah. Itu senang. Rumahnya 1, besok 2, besok lagi 3. Sudah puasnya mulai mendatar lagi, tambah lagi, kemudian diberi lagi, naik lagi puas itu lalu turun lagi, diberi lagi rumah ke-6. Itu duit juga gitu, tabungan 1 miliar, wah enak, terus menurun nikmat puas itu. Kebetulan untung lagi tambah jadi 2 miliar, naik kepuasan itu, lalu takluk lagi, keberapa lagi, untung lagi 3 miliar, dan begitu itu hukum apa namanya perjalanan kepuasan itu. Tidak ada orang yang puas tek berhenti gitu, mabeni di sini gitu, diam tidak ada, mesti datar turun. Nah ini mesti harus tambahin, minta tambah. Kalau uang ya tambah uang, kalau rumah ya tambah rumah, kalau kendaraan ya tambah kendaraan, kalau cucu ya ribut bapak tinggal sama tambah cucu. Ini karena syahwat, karena energi masalahnya. Sebenarnya ini puas yang kedua adalah puas menikmati kapan dan di mana tempat, serta berharap dapat terus menerus terjadi. Jadi menikmati itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya kapan ingin nah gitu, ingin menikmatinya. Jangan ketika ingin menikmati nggak ada barangnya. Biasanya satek sanyet, orang Jawa bilang satek sanyet, ingin menikmati. Butuh ini ada. Nah, nanti di surga kalau itu. Kalau di surga nanti butuh apa? Ada. Kalau di apa namanya di bumi ini pagi-pagi baru bangun tidur, Bune ada nasi goreng. Ya urung masak apa-apanya. Ya sabar sidik toh. Kayak salah kok bahan-bahan ini. Nah, tapi kan ya harus digoreng barang. Nah, harus sabar. Kenapa? Tidak bisa satek sanyet. Seketika tidak bisa. Sebenarnya orang yang ingin dipuasi syahwatnya adalah hal yang bersifat fata morgana, penipuan kenyataan dari hal yang sebenarnya. Dalam Al-Quran terhadap orang yang maunya demikian tersebut disindir dengan ungkapan yahsabu anna malahu akhladah. Kalla, dia menyangka bahwa sungguhnya harta bendanya itu mampu membuat dirinya abadi dalam memilikinya, terus konstan naik terus, tambah terus tidak terbatas. Yang kedua, nikmatnya ya terus saja terhadap harta itu. Dijawab Al-Quran, kalla, tidak sekali-kali. Artinya apa? Itu hanya dugaan fata morgana. Nggak ada kepuasan itu. Qurannya sudah nggak ada. Maunya apa? Ingin memiliki apa? Ingin menikmati apa? Nggak ada itu. Yang tanpa terbatas. Itu hanya fata morgana. Bahwa kepuasan yang bersifat duniawi, yaitu kepuasan dialami dalam hidup di alam dunia yang sifatnya terbatas, yaitu bersifat material dan indrawi, tidak pernah terjadi dan tidak pernah tercapai. Sebab pangkalnya adalah keinginan.
Sementara keinginan terus-menerus muncul secara kreatif. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sindiran bahwa kepuasan itu akan dapat dicapai bila mulut manusia dimasuki tanah. Tampak mulutnya plek gitu. Puas gak? Ramen 2 kali lah kalau ini tanah gimana? Maksudnya ini ada 2 maknanya. Satu faktual, ini betul-betul diloloi tanah betul gitu. Atau yang kedua adalah makna simbolik, yakni mati. Jadi kalau orang sudah mati, berhentilah ingin mencapai kepuasan. Yadkhulu hadratullah, artinya sekarang yang berikutnya ada istilah berikutnya, masuk menuju ke hadapan Allah, yakni masuk ke lingkaran alam keilahian atau alam ketuhanan yang serba suci. Menurut Athaillah, bisa orang sampai ke pengalaman ilahian itu yaitu sebatas dekat dengan Allah atau taqarrub ilallah. Namun ada syaratnya, yaitu yatatahharu min janabati ghaflatihi, yakni menyucikan diri berupa keterhindaran dari berbuat lalai atau ghaflah. Artinya hati seseorang harus senantiasa digaungi oleh asma Allah. Hati selalu ingat atau zikir kepada Allah kapan dan di mana saja selama menyusuri kehidupan sehari-hari di dunia yang fana ini. Zikir tersebut seperti di kalangan sufi dibantu dengan cara wirid, bahwa apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa bune ini harganya? 10.000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah enggak boleh 5.000 belum bisa nih, belum, itu enggak ada untungnya ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ini bantuan anak. Tapi sebetulnya yang zikir itu apa? Nah, kalau bapak misalnya melihat orang cantik, ini bukan istrinya, ayu banget, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya nggak apa-apa, nggak akan gogrek itu, walaupun cantiknya seperti bidadari, nggak bakal luntur itu. Kita mencintai istri kita. Tapi kalau zikirnya lenyap, wah ini kayak bojoku makin. Nah ini dia, zikirnya lepas, terus apa itu fokusnya itu ke kenikmatan wajah yang cantik. Wajah Allah hilang. Nah, makanya di sini katakan orang itu tidak masuk ke hadapan Allah macam segitu. Habis dia itu. Itu menjadi diputar oleh itu kecantikan itu. Harta juga gitu. Oh, subhanallah hilang. Ya sudah, nanti diputar oleh uang itu, diperkuda oleh itu. Makanya dikatakan di dalam hadis, katakan orang itu tidak akan berzina, ya, orang itu melakukan zina itu kecuali apa imannya itu, keinginannya itu ada. Kalau tidak ada keinginan, disediain apapun 100 perempuan, diam saja. Kenapa? Wirid, zikir. Nah, ini kalau ini kalau kalangan yang masih jomblo, ini teori ya, diteorikan. Nah, kalau yang sudah bersuami saya kira baik. Jadi kalau bapak-bapak dan kita semua itu menikmati hubungan seksual itu, jangan lupa itu wirid terus. Jangan sampai kita digubel oleh nikmat syahwatiyah yang terakhir tadi, seksual itu. Kalau nanti kita subhanallah itu selalu mengikuti ketika proses itu, nanti begitu rampung itu tetap kenikmatan dirasakan itu, karena beralih dari kenikmatan biologis jasadiah bergeser ke kenikmatan rohaniah. Oh ini prakteknya gak gampang loh bapak ini. Coba nih bapak-bapak nanti praktek di dalamnya nanti. Bagaimana nyambung antara orang menikmati seksualitas itu disambung dengan tasbih dalam hati ini, subhanallah, alhamdulillah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah, terus saja. Dan begitu rampung, ini terus jalan, sehingga itu berkelanjutan memang tanpa harus biologis ini. Ini hadiah loh dari Allah. Ini
gimana kira monggo dipraktek. Tapi masih muda cepat-cepat menikah. Jadi boleh kalau sudah halal nggak apa-apa. Siapa orang yang berhasil mengalami perasaan yadkhulu hadaratullah, maka mata batinnya akan makin tahu dengan sejelas-jelasnya tentang ketidakhakikian hidup yang beralatkan jasad, raga, dan syaraf-syaraf ini. Juga begitu jelasnya keterbatasan kenikmatan duniawi itu. Ini bisa dianalogkan orang yang ingin tahu bentuk gunung. Maka satu-satunya cara adalah dengan cara menjauhi atau membuat jarak yang jauh terhadap gunung yang ingin diketahui bentuknya. Bapak-bapak ke Merapi, ini bentuk gunung seperti apa? Karena bapak-bapak ibu berada di Merapi, yang dihadapi batu, terus kerikil, pasir, terus tumbuhan-tumbuhan kecil-kecil itu. Terus bentuknya seperti apa? Ya bentuknya tanah itu aja dan batu. Tapi kalau kita jauh, oh ternyata Gunung Merapi itu begitu ya, cantik. Kita itu kan gitu. Kita kalau terlibat di dalam kenikmatan, digulung oleh kenikmatan. Mir'ah kita, cermin hati itu buram, nggak bisa melihat dengan bening. Daqaiqul asrar artinya sekecil-kecilnya detail atau rahasia yang tersembunyi, yaitu rahasia ketuhanan, keilahian, termasuk hakikat kehidupan yang ideal. Untuk mengetahui, apalagi memahami secara utuh terhadap daqaiqul asrar, itu mungkin bukan misal. Tetapi ada syaratnya, yaitu yatub min khafawati, bertobat dari mengerjakan segala kekeliruan. Tobat dulu. Tobat sebagaimana dirumuskan oleh para ahli tasawuf pada umumnya adalah mengakui atas kekeliruannya, dilanjutkan berjanji tidak akan mengulangi lagi terhadap kekeliruan itu, dan yang ketiga disiplin menganukan hal yang lurus. Selanjutnya khafawat itu artinya kekeliruan yang disebabkan karena adanya faktor ketergesa-gesaan, terburu-buru, cepat-cepat. Itu dari kata-kata hawa, yahwu, hawan. Cepat-cepat atau tergesa-gesa. Hawa ya, hawa haknya, bukan hak. Kata hafwatun berasal dari derivasi kata atau tasrifan kata dari hawa tersebut. Jadi kelirunya itu karena tergesa-gesa. Lalu orang Jawa bilang kebat keliwat. Pernah ya Bapak ya? Kebat keliwat itu cepat, naik kedodoran hasilnya itu. Banyak yang kurang. Jadi waktunya kurang cukup. Bahwa segala hasil yang bersifat teliti, cermat, seksama, daqaiq, sekecil-kecilnya, detail dan utuh, memang memerlukan cukup waktu. Jadi porsi waktu yang memadai, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Faktor cukup waktu akan sangat menentukan hasil. Sekalipun masih ada faktor-faktor lain seperti faktor kemampuan, faktor alat atau sarana, faktor kondisi baik internal diri sendiri, misalnya faktor kondisi bersemangat, berkemauan keras, bermotivasi tinggi, misalnya itu sangat menentukan juga eksternal seperti dorongan lingkungan, dorongan kepentingan umum. Ini kan faktor-faktor kita bergerak seperti itu. Makanya kalau ujian itu mahasiswa sering tahu. Nah gimana kalau besok pagi malamnya dikebut semalam, sampai teman-temannya ngorok tidur, dia tidak tidur meleleh saja karena apa, ngapal kayak ini. Iya, ketika waktu dekat dengan ujian itu memang daya ingat itu ada yang melekat, ada yang gampang ucul, ya istilahnya lepas. Dilalah yang lepas itu yang ditanyakan. Memang ada, ini bejo-bejan itu. Bejo-bejannya apa? Ketika masih ingat yang nyantol itu ada pertanyaannya. Nah, ini lanyah dia. Lalu buyang-guyu. Bareng ada soal tek. Wah ini saya baca tadi malam itu. Tapi apa ya? Itu udah mumet ya.
Tetapi kalau belajarnya teratur, ada waktu penanamannya, maka ingatan itu, endapan ingatan menjadi lebih awet dan gampang direproduksi kembali untuk diungkapkan kembali. Ini sama dengan teorinya ilmu tasawuf, juga sama itu. Bahwa segala hasil yang itu sudah ini sudah bagian aliyah terakhir, ingin tahu apalagi ingin memahami secara utuh daqaiq al-asrar, jelas memerlukan waktu dan ketelatenan usaha yang luar biasa. Untuk itu diperlukan latihan-latihan terencana, bertahap, dan terus-menerus tanpa terputus. Tidak akan mungkin daqaiqul asrar dicapai secara serampangan, meloncat-loncat, apalagi dengan cara mengambil jalan pintas atau menerabas. Itulah sebabnya wajah daqaiqul asrar bersebelahan dengan yatub min khafawatihi. Bahkan sebiji koin di sini adalah apa namanya, disebutkan daqaiqul asrar. Syaratnya sebelahnya itu harus ada waktu, terus menerus, bertahap, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya orang-orang yang pembersihan haji itu kalau di dalam kalangan thariqah itu sudah jelas itu latihan itu wirid 10.000 untuk apa? Ya untuk melatih di sini, melatih hati itu. Kadang-kadang kita akan menolak, menyatakan subhanallah sekali saja di sehari. Kalau tidak dipaksa, misalnya waktu sholat nggak pernah muncul. Di situ dipaksa, dilatih. Ya sekarang membaca tasbih 1000 kali, subhanallah, 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 subhanallah. Misalnya begitu. Syukur kalau kita misalnya tidak sampai dilatih seperti itu, tapi sudah selalu di sini wiridan di hati itu. Wah, ini hebat, luar biasa. Terakhir, tindak lanjut dalam praktek. 1. Bagi siapa orang yang ingin meraih segala hal yang ideal, ini kan semua ideal semua itu, kerohanian di dunia ideal, yang serba lengkap, serba tanpa cacat, ya, serba indah, serba bagus, pokoknya gitu. Dia harus memahami peta resiko proses yang harus dilewati atau dihadapi agar memiliki kesiapan mental tentang suka duka yang mungkin akan terjadi dalam menyusuri lorong proses tersebut. Hal ini penting agar orang menjadi tegar atau istiqamah dan insya Allah berhasil dalam usahanya. Dulu ada nasihat pada saya, Mami, Bapak Bayu, mana golek pasangan hidup itu pengen sing ayu orang. Ya kalau wanita kan ayu toh Bayu. Nah, saya jawab begitu ya, saya sambil guyon. Ora, maksudnya misalnya ayu itu dalam arti ya secara apa ya namanya, ya gambaran umum itu memang anaknya ayu. Ya semua orang kan seperti itu, saya gitu. Wong ayu kuwi larang regane. Nah, gitu. Disebutkan itu. Nah, ini kan penyadaran terhadap peta proses tuh. Larang regane wong ayu itu. Maksudnya apa? Wis sok nek duwe gaji, ini amplop khusus untuk membeli apa namanya, make up itu, make up pupur, terus pakai benesan itu, gitu. Ini ditulis khusus untuk ini. Kudu dileboni. Engkau jangan kamu urusan ini malah engkau bentrok dengan istrimu. Tanahnya mau betul itu, ya itu. Nah, kalau peta prosesnya jelas, nanti kalau begitu dapat orang cantik kan nggak ada masalah nanti. Mana kemarin syaratnya kalau mengerti nanti 1 putus sembodo, duitnya itu selalu siap gitu. Ya, misalnya apa itu namanya, uang untuk tadi untuk macak-macak siap ini. Ya, sudah, karena petanya sudah diikuti, nanti insya Allah kecil itu kemungkinan bentrok gitu. Walaupun terjadi bentrok itu ya pasti, hampir pasti lah, atau yang lain, tetapi minimal itu terkurangi.
Ini yang pertama. Yang kedua, ketelitian, kecermatan, dan keseksamaan hasil pekerjaan banyak dipengaruhi oleh faktor kecukupan waktu yang dirancang sebelumnya dan dilaksanakan secara disiplin. Tidak serampangan, melompat-lompat, apalagi bekerja dengan cara menerabas, hasilnya tidak akan maksimal. Terakhir, kepuasan dalam segala hal akan dapat diraih kalau ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil dihayati, dimasukkan dalam hati sebagai teman abadi dalam setiap denyut kehidupan. Itulah yang boleh disebut bersyukur di sepanjang kehidupan. Maksudnya begini. Jadi seperti itu tadi ya, pasangan cantik sudah persyaratan peta prosesnya sudah diteliti, risiko punya istri cantik itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua titik itu sudah sediakan problem solvingnya, pemecahannya kan sudah siap nih, siap tempur nih kan itu. Bila ada gagal, ada soal kecil di luar butir-butir yang sudah dipetakan itu akhirnya apa? Kalau kita Allah dihadirkan dalam hati, ya enggak apa-apa, alhamdulillah, walaupun bertengkar sedikit, toh sudah istri saya. Nah itu, jadi ada hal yang menghibur. Nah, kalau Allah tidak ada, gimana? Nah, seperti setitik nila yang merusak susu sebenarnya. Seolah istrinya itu tidak ada baiknya semua. Sama dengan suaminya sudah bagus. Gara-gara Mas buatik tekok nih sekarang karena waktu ini mulai banyak yang pengen akek saya diberikan yang ada akek kecil gitu loh Mas. Urung duit deh. Terus merengut. Terus akhirnya apa? Suami apa tidak sembunyi. Nah, kowe iki berapa tahun anakmu, berapa cucumu sampai ada cucu gini, ndak apa-apa, goro-goro ada minta akik yang di sini nggak berhasil, kabeh seperti tidak ada artinya. Nah itulah kira-kira, mudah-mudahan sesuatu yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali kajian oleh saya hari ini. Banyak hal-hal yang menyangkut isu rumah tanggaan yang mungkin bermanfaat untuk kita semua, maupun juga untuk mereka yang sedang akan berkeluarga, mungkin juga akan menjadi bahan penting ke depan kelak. Mungkin dari ada yang ingin didiskusikan, mungkin dari yang berkeluarga mungkin ada yang mau disampaikan kepada beliau yang masih bujangan ini. Bagi yang putra atau putri, kira-kira masih dulu ya? Boleh? Mas, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang termasuk yang berkala. Nama saya Mas Hirul, Bapak pasti tahu saya biasa di Mularjo, di Warung Boten. Ini temannya bapak saya. Begini Pak, persoalannya itu ketika kita itu masih dalam tahap istilahnya mencari istilahnya itu dari apa namanya ya, sosoknya kita sendiri itu loh Pak, maksudnya itu kepribadian kita sendiri. Kadang itu masih ada apa ya, guncangan dari manapun lah, termasuk dari lingkungan kerja kita sendiri maupun juga istilahnya itu teman ataupun yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita itu agar kita itu tidak bahasanya ini keblasok ke jalan yang tidak benar lah, istilahnya gitu, dan bisa istiqomah lah istilahnya. Dan keduanya saya mau nanyakan Pak, kalau kita itu mau mendapatkan wanita yang sempurna, penting ya. Kalau mendapatkan wanita yang sempurna seperti istilahnya Nabi lah, istilahnya itu
cantik dan lain sebagainya itu. Nah, bagaimana cara kita itu bisa mensikapi diri kita, Pak? Paling tidak itu diri kita sudah agak samalah dengan yang semacam itu. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya ini kalau pertanyaan kaum muda itu kan ya ideal ya, ideal. Ya namanya pasangan hidup kalau yang cantik, yang pinter, yang kaya, anaknya keturunan ya orang terhormat, suaranya merdu kalau didengar telinga, kalau dilihat itu selalu menyenangkan. Pokoknya yang ideal-ideal itulah. Gitu. Tapi sebetulnya ya, yang nomor 2 dulu pertanyaan. Wah, paling penting, Pak. Yang ideal itu dalam menurut apa itu gestur. Jadi dari sudut pandang tasawuf, yaitu ketika orang itu bisakah menikmati kenyataan yang akan terjadi nanti. Itu saja. Kira-kira bisa membayangkan enggak itu? Mulai dari suka dan duka. Nah, kalau sudah bisa memetakan itu, itulah sempurna itu yang dihadapi itu di perempuan tadi, gadis itu. Jadi tidak bayangan kita itu cantik, kaya, anaknya orang terhormat, pintar, ya. Enak kalau diajak omong-omong, pengertian. Waduh, itu nanti kalau ini butir-butir ini disusun sampai 200 butir atau lebih ini, bayangan kita itu nanti kalau tidak lepas dari satu saja, mungkin aduh, sudah tidak sempurna lagi. Gitu. Tapi kaum jomblo lebih baik ini. Sudahlah ya, realitas itu sajalah. Dan itu kira-kira kalau menghadapi orang semacam ini, cara bicaranya seperti itu, wajahnya seperti itu, keluarganya seperti itu, kenyataan seperti itu, kira-kira saya itu kuat nggak menghadapi kenyataan itu nantinya? Kuat? Ya sudah, itu aja. Nggak usah nanti dibayangkan bahwa itu sangat sempurna dan seterusnya. Kalau tidak, nanti orang lain bilang apa namanya milih-milih itu apa, idealis dan apa itu namanya mahal itu apa namanya, jual mahal. Orang lain itu malah orang lain nanti. Kenapa? Kalau sebabnya sikap batin kok sesuatu itu menjadi indah, menjadi itu sebetulnya sternya itu tidak fakta itu. Fakta itu jelek misalnya, tapi kalau sikap batin kita positif, ya, positive thinking, itu menjadi indah. Buktinya apa? Lukisan. Coba lukisan seperti lukisannya apa? Apandi itu. Coba karena wong wajah kok yang pletot kayak gitu. Itu kan harganya miliaran. Terus sekarang orang kok mau beli miliaran itu? Mbok ya yang apa itu jenis lukisan foto, lukisan foto. Jadi foto lukis seperti Basuki Abdullah itu sampai Pak Karno itu sangat senang pada hasil lukisannya, gambar nyoror gitu barang itu diletakkan di hotel Pelabuhan Ratu. Itu kan lukisannya Basuki Abdullah karena cantik, dibuat cantik mungkin menurut bayangan di sini. Kalau itu buat itu aja yang dibeli mahal, tapi ya sing gambar jadi berapa? 1 miliar. Nah ini apa? Apa fakta ini atau sikap kita? Ini indah ini, karena itu berani sangat. Ternyata kita. Dan ini yang paling awet malah justru kita ini. Nah, misalnya nanti ya yang pletok seperti itu, lalu dilalah dimakan rengat misalnya, bolong gitu, tetap indah. Tapi coba yang cantik tadi, hanya bagian pipinya bolong gitu. Sudah nggak cantik lagi. Lukisannya bolong seperti itu, gitu.
Karena yang satunya faktanya yang kita ukur, yang keduanya adalah kita yang memberikan nilai terhadap fakta. Itu ya, nanti kalau cari istri begitu aja. Tapi jangan yang jelek, tapi yang bagus. Tapi kalau mau pilihan banyak kok cari yang lain. Dengan Xantippe. Xantippe itu adalah istri dari Socrates, namanya Xantippe. X itu Xantippe. Itu apa? Hai Socrates, kamu kok milih apa itu namanya istri saja kok sudah wajahnya jelek, peranginya sudah sangat jelek. Karena apa? Itu supaya saya bisa menghargai kecantikan wajah dan kecantikan. Lah buktinya apa? Coba lihat. Nah, karena Socrates kan apa itu namanya penyabar, ibu. Suatu saat bentrok dengan istrinya. Lalu apa? Lalu karena omongannya itu, disabar-sabar kayak, nampaknya kurang sabar juga gitu. Terus di depannya itu ada jembangan, bukan jembangan yang dibuat dari itu tanah itu loh. Terus aja jembangan kecil yang seperti layang itu. Ya. Akhirnya apa? Dia angkat, ada airnya, angkat terus dibungkul, terus biar gitu. Terus tetangganya bilang, loh kenapa? Apa namanya? Kok jembangan nggak salah kok dilempar begitu? Ya karena ada apa itu namanya? Ada mendung kan ada hujan. Maksudnya adalah mendung itu ucapan yang macam-macam itu. Nah, hujannya apa? Nah itu pelampiasan itu Xantippe dengan itu yang sekarang ya satu mencari kepribadian sendiri itu bagus itu. Caranya mensyukuri ya. Itu enggak usah ya, misalnya kita diberi tubuh apapun bentuknya. Itu kok ada orang ganteng, orang ini. Kalau putri juga gitu. Itu gimana? Enggak usah itu kenyataan itu lalu dibanding, setelah dibanding terus kita beleskan sendiri. Kita tekan sendiri dikit ya. Tidak benar itu. Inilah tidak syukur namanya. Kalau menurut ilmu tasawuf. Orang syukur itu apa? Kenyataan ini dinikmati. Ngukurnya itu ya ini. Itu ya ini. Belum tentu dia diberi hadiah begitu, nanti ada cobaannya. Setiap orang ada cobaan. Orang ayu ini koyong ini cobaannya. Mungkin begitu dekat, inginnya tidak ada apa? Tidak ingin itu apa namanya disenangi itu loh. Begitu dekat di situ disenangi laki-laki. Tidaklah yang laki-laki yang menyenangi, dianya tidak suka, tapi wataknya keras, mengoyak terus. Nah, coba yang diberi wajah biasa kan tenang malah. Oh itu dioyak setiap datang, wes aku keluar, akhirnya berhasil dia keluar dari sistem itu, masuk sini. Nah, karena ayu, dikerek lagi di situ. Waduh, hidup saya kok selalu dikerek orang. Kalau yang ngerek itu semua orangnya saya senang semua, nggak jadi masalah. Bila yang ngoyak saya itu malah orang yang tidak saya senangi. Nah, itu kan susah hidup itu. Makanya lebih baik realitasnya apa? Dibaringi otak cerdas, alhamdulillah. Dilahirkan dari ibu saya seperti itu, alhamdulillah. Dilahirkan dari ayah latar belakang seperti itu, alhamdulillah. Biarlah kalau begitu orang mengatakan jelek dan sebagainya, saya coba tidak seperti itu. Wah itu namanya ini positive thinking, berpikir yang positif. Tidak nyalah-nyalahkan keadaan, tetapi mensyukuri. Inilah bentuk pencarian kepribadian, Mas. Jadi kepribadian yang bersyukur kepada Allah. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.